Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doanya mau saya atau Anda yang pimpin? Anis ada yang ini. Oh baik. Sebelum supaya kegiatan kita berjalan hingga awal hingga akhir dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kita lebih baik memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Finia Anurahma. Anda bisa memanggil saya Ibu atau memanggil saya Miss. Oke, Miss aja. Oh boleh manggil Miss. Kalau nama saya Nurul Kamila, biasa dipanggil Mila. Oke Mila. Berarti Miss panggil Mila aja ya. Oke. Nah, kalau Miss sebelumnya Miss mau bertanya, Mila mengenal Miss dari siapa Mila? Dari teman saya yang kebetulan juga temannya Miss. Oh berarti Mila mendapat rekomendasi dari teman Miss juga, yang kebetulan itu teman Mila juga. Oh oke. Apakah sebelumnya Mila pernah mengikuti konseling individual? Belum, Miss. Belum sama sekali. Belum. Berarti ini pertama kalinya Mila melakukan konseling bersama Miss. Iya. Dan karena ini pertama kali bagi Mila dan Mila datang kepada Miss, itu merupakan kebanggaan bagi diri Miss. Terima kasih Mila sudah mau datang kepada Miss. Sebelumnya, apakah Mila tahu apa itu konseling individual? Belum, Miss. Oh, jadi Mila belum tahu apa itu individual. Belum. Jadi Mila, konseling individual itu adalah salah satu dalam layanan BK, di mana dalam konseling individual ini proses menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh konselor atau guru BK terhadap klien. Jadi tujuan konseling individual ini adalah untuk menuntaskan masalah klien. Sebelumnya dalam konseling individual ini terdapat beberapa azas yang kita terapkan. Yang pertama yaitu ada azas kesukarelaan, seperti kedatangan Mila kepada Miss. Apakah itu ada paksaan? Enggak. Nah, alhamdulillah berarti Mila dengan sukarela datang kepada Miss. Iya. Ya. Nah, selanjutnya itu ada azas keterbukaan. Jadi, di dalam azas keterbukaan ini di azas keterbukaan ini Mila menyampaikan masalah yang Mila hadapi secara menyeluruh kepada Miss. Unek-unek yang Mila rasakan, perasaan yang Mila pendam, semuanya Mila ceritakan kepada Miss secara terbuka tanpa menutup-nutupinya. Nah, dan ada juga azas kerahasiaan. Nah, azas kerahasiaan ini segala yang Mila ceritakan hari ini kepada Miss, sesuatu yang Mila rasakan, unek-unek yang Mila pikirkan, itu akan Miss rahasiakan. Cukup kita berdua yang tahu. Bagaimana? Apakah Mila sudah paham? Paham. Nah, apakah Mila sudah bersedia mengutarakan permasalahan Mila kepada Miss hari ini? Sudah. Sudah. Mila boleh mulai mengutarakan perasaan Mila kepada Miss. Jadi gini nih, saya merasa kecewa terhadap diri saya sendiri dan merasa insecure melihat teman-teman yang lainnya, Miss. Berarti Mila merasa kecewa terhadap diri Mila dan merasa insecure terhadap teman-teman Mila. Iya, Miss. Kenapa Mila merasa kecewa terhadap diri Mila? Karena saya gagal untuk lolos di perguruan tinggi yang saya impikan, Miss. Karena dari awal, dari SD, saya sudah mengimpikan universitas tersebut, Miss. Saya sudah giat banget belajar mati-matian, sampai mengatur strategi untuk masuk SMP ini, SMA ini, supaya mudah untuk masuk perguruan tinggi. Tapi ternyata tetap nggak lolos, Miss.
Oh, berarti Mila merasa eh, melabelkan diri Mila itu gagal karena karena dari SMP Mila sudah masuk sekolah unggul, dari bahkan lanjut ke SMA itu juga udah sekolah unggul. Itu Mila masuk itu cuma bertujuan untuk bisa mendapatkan universitas yang Mila inginkan. Iya, Tapi tetap nggak lolos gitu. Nah, kalau Mila ini ikut tes SNBP atau SNBT? Oh, SNBP juga ikut Miss, tapi nggak lolos. Terus aku lanjutin ke SNBT juga nggak lolos. Lolos deh pilihan 4. Oh, Tapi pilihan 4. pilihan 4 itu benar-benar pilihan yang nggak aku suka. Oh, berarti dalam SNBP nggak lolos, Mila coba lagi di SNBT. Terus lolos tapi tidak di univ yang Mila inginkan. Nah, kan Mila lolos nih di pilihan keempat. Kenapa rasa kecewa itu masih ada pada diri Mila? Karena yang saya impikan dari awalnya itu di pilihan 1 sama pilihan 2, Miss. Yang penyebab saya itu rajin belajar mati-matian, kayak main aja saya korbankan, Miss, untuk itu. Cuma untuk mendapatkan universitas yang Mila inginkan itu. Nah, jadi kan Mila nih kan lulus di pilihan keempat. Apakah Mila mengambil jurusan tersebut? Saya ambil, Miss, tetap saya ambil, tapi awalnya berat banget gitu, kayak merasa malas belajar, kayak gak ada semangat deh buat belajar. Oh, enggak. Berarti walaupun Mila kecewa terus di SNBT Mila memilih pilihan mendapatkan lulus pada pilihan keempat, dan saat menjalaninya itu agak masih susah gitu ya. Nah, jadi Mila kan merasa diri Mila ini gagal karena sudah mati-matian belajar dari SD, SMP, SMA hanya untuk mendapatkan univ pilihan Mila. Ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi Mila. Mila merasa diri Mila ini kecewa dan gagal. Nah, lalu apa yang membuat Mila merasa insecure terhadap teman-teman Mila? Karena kan dari awal tuh kita bareng-bareng terus, belajar bareng, kayak saling support gitu lah, Miss. Sampai ke sama-sama les juga kita belajar, saling support. Tapi ternyata mereka tuh lulus semua di univ impian saya ini, dan saya nggak lolos sendiri. Oh, berarti rasa insecure Mila itu tumbuh karena dari awal itu sudah bersama teman, mulai dari les, belajarnya, tetapi saat hasilnya ternyata Mila berbeda sendiri dari teman, sehingga muncul rasa insecure Mila terhadap teman Mila. Iya, Mas. Lalu faktor insecure Mila itu tumbuh karena apa? Apakah merasa teman itu lebih baik dari Mila atau bagaimana? Iya, Miss, merasa teman itu lebih baik dari saya, padahal sebelumnya kita itu imbang gitu, kayak sama-sama nilai kita sama-sama, sama semua deh. Tapi pas di tes SNBT-nya nilai mereka lebih tinggi gitu. Berarti jadi kayak mikirnya, emang aku salah apa sih pas tes tuh, kayak gitu deh. Waktu kondisi Mila seperti kayak sudah mulai kecewa pada diri Mila, insecure terhadap teman, itu apa yang Mila rasakan? Apa ya, Miss, kayak sedih aja sih, kayak pas ngelihat SG mereka aku langsung nangis, kayak orang-orang bincang perguruan tinggi aku langsung nangis gitu. Langsung nangis. Ya. Lalu berarti saat lulus itu Mila melihat teman-teman Mila yang lulus, bikin SG segala macamnya, itu mungkin di situ mulai tumbuh rasa insecure Mila terhadap teman. Iya. Lalu bagaimana tanggapan dari keluarga Mila sendiri saat melihat hasil Mila tersebut? Sebenarnya kecewa sih, tapi lebih ke support aja, kayak ngasih semangat, ngasih pengarahan aja, ngasih
motivasi biar aku tuh bangkit lagi gitu dari keterpurukan aku. Nah, berarti walaupun ada rasa kecewa dari orang tua, mereka tetap memberikan support yang lebih kepada Mila, walaupun Mila gagal di UNIF pilihan yang sangat-sangat Mila inginkan tersebut. Nah, eh, jadi Mila akhirnya mengambil pilihan keempat. Iya. Pilihan keempat itu apakah sampai sekarang masih Mila jalani? Masih Miss, dan alhamdulillahnya sekarang udah mulai bangkit, kayak yang kemarinnya masih malas-malas belajar, sekarang udah kayak biasa lagi gitu Miss. Udah Biasa lagi ya, udah normal aja gitu. Oh, berarti walaupun awalnya Mila tidak menerima jurusan UNIF yang sekarang, tapi setelah menjalani Mila mulai merasa nyaman. Iya, udah Miss. Karena ya. Saya yakin untuk jalan sukses itu nggak cuman satu aja, pasti banyak jalan lain untuk menuju kesuksesan. Oh, berarti walaupun yang awalnya kecewa, tetapi Mila sudah memiliki prinsip bahwa kesuksesan Mila itu tidak cuma satu jalan. Iya, Miss. Bagaimana bisa Mila menumbuhkan prinsipnya tersebut? Prinsipnya itu sudah bagus karena seperti yang Mila katakan tadi, Mila mengerti bahwa ternyata kesuksesan itu tidak satu jalan. Nah, bagaimana Mila bisa menemukan prinsip tersebut? Sebenarnya lama sih Miss nungguin prinsip itu, tapi karena yang selalu disupport sama orang tua, sama keluarga lain juga, jadi akhirnya tumbuh deh prinsip itu gitu. Apakah ada faktor lain yang membuat Mila merasa, oh ternyata di sini saya bagus ya gitu? Oh iya, kan ada juga sih kayak faktor di perguruan tinggi ini, kayak support teman-temannya bagus gitu, kayak dan juga jurusannya alhamdulillahnya aku suka Miss. Oh, berarti walaupun nggak di UNIF yang nggak inginkan, UNIF sekarang pun yang awalnya Mila agak kecewa terhadap diri Mila, setelah dijalani Mila merasa nyaman, apakah Mila merasa pilihan ini tepat dibandingkan UNIF yang Mila suka sebelumnya? Merasa tepat sih Miss. Kenapa bisa Mila menganggap ini tepat? Nggak tahu juga sih, mungkin karena jurusannya ya Miss. Setelah dijalani jurusan ini ternyata cocok banget bagi aku gitu Miss. Kayaknya enak, pokoknya kayak fun aja gitu ngejalaninnya. Lalu setelah menjalani ini sudah cukup beberapa bulan Mila jalani, sampai sekarang Mila merasa nyaman terhadap jurusan ini, terus merasa insecure Mila yang sebelumnya, apakah itu sampai sekarang masih Mila bawa? Enggak sih Miss, udah aman, nggak ada lagi. Nah, bagaimana cara Mila menghilangkan rasa insecure Mila terhadap teman Mila yang sebelumnya itu mendapatkan UNIF yang Mila suka, tapi Mila enggak, Mila malah ke UNIF yang nggak ada di playlist Mila gitu. Bagaimana Mila menghilangkan rasa insecure tersebut? Oh, karena prinsip saya sekarang itu kayak kita tuh sukses bukan apa ya, itu nggak selalu di universitas itu kita bisa sukses, di universitas ini pun kita bisa juga sukses kok gitu. Apakah sekarang ini kan dulu ada perbedaan nih antara Mila sama teman Mila. Nah, sekarang Mila perbedaan nggak antara Mila sama teman Mila yang membuat Mila insecure itu? Enggak sih Miss, kayak mereka aktif di sana dan Mila juga aktif di universitas sekarang ini, jadi kayak nggak ada juga sih ketimpangan sama saya dengan teman saya ini. Nah, dari perbedaan itu apakah Mila bisa menerimanya? Bisa Miss. Berarti Mila sudah mampu menerima perbedaan antara teman Mila yang di UNIF tersebut dengan Mila yang di UNIF sekarang. Mila menerima dengan baik perbedaan itu? Menerima Miss. Nah, berarti itu prinsip Mila itu sebenarnya dari awal sudah bagus. Seperti kata Mila tadi, yang pertama Mila merasa kalau jalan sukses itu nggak harus dari UNIF sebelumnya Mila inginkan. Ternyata pada UNIF sekarang ini malahan Mila lebih senang gitu kan. Dan mungkin bagaimana pemikir Mila, apakah seandainya gini,
kalau seandainya aku nggak di sini mungkin aku nggak merasakan itu. Apakah Mila pernah merasakan itu? Ya pernah sih Miss, kayak kalau kayaknya kalau di univ yang itu aku kayaknya nggak seaktif sekarang gitu, ikut organisasi, ikut ini. Aku yakin kalau aku di universitas itu aku bakalan cuman kayak mahasiswa kupu-kupu aja gitu, karena kan persaingannya ketat banget ya, pasti kayak tugas-tugasnya juga banyak, jadi nggak bakal bisa aku masuk organisasi. Dan kalau di universitas sekarang kan kayak nggak terlalu juga ya persaingannya, jadi kita bisa masuk organisasi ini, masuk organisasi itu. Berarti Mila sadar ternyata pada univ sekarang ini Mila bisa lebih menonjol. Kalau seandainya Mila di univ sebelumnya mungkin agak jadi mahasiswa kupu-kupu ya. Nah jadi kan seperti kata Mila tadi, Mila tuh awalnya itu merasa gagal karena tidak lulus pada jurusan Mila. Nah, tapi apakah Mila menemukan sesuatu bahwa kayak oh iya aku kan gagal di sini, tapi Mila sudah merasakan nggak kayak oh ternyata gagal itu bukan akhir dari cerita aku gitu. Udah Bagaimana Mila bisa menemukannya? ya karena kayak apa ya, karena udah senang aja di sini, kayak jurusan aku suka, aku bisa juga aktif di organisasi gitu, kayak menikmati aja lagi, nikmati ya. Terus bagaimana tanggapan orang tua Mila yang awalnya agak kecewa tetapi tidak mensupport Mila, dan setelah Mila menjalani jurusan ini, tanggapan orang tua Mila selanjutnya bagaimana terhadap Mila? Mereka udah senang aja sih lihat aku yang sekarang, kayak dia lihat aku dulu kayak orang buruk, orang kayak gini, stres gitu. Sekarang udah kayak anaknya bahagia banget, pasti orang tuanya juga ikut bahagia gitu. Berarti dari dulu itu Mila sampai stres Iya, karena tidak mendapatkan univ yang Mila inginkan. Nah, karena kan berarti Mila ini stres itu karena merasa gagal, merasa tak sanggup. iya. Padahal rasanya tuh sudah memberi effort yang lebih, ternyata tidak tercapai. Iya. Nah, jadi dan merasa insecure itu karena teman-teman Mila. Apakah rasa insecure Mila yang sebelum itu sampai sekarang ini sudah seperti kata Mbak tadi sudah berkurang karena Mila merasa kalau nggak di univ sekarang mungkin Mila tidak bisa seperti ini. Jadi prinsip Mila ke depannya itu bagaimana setelah melewati kekecewaan, insecure, dan menjalani sampai sekarang, apa prinsip yang Mila pegang sebesar? Untuk sukses itu tidak hanya satu jalan aja, pasti banyak jalan lain untuk menuju kesuksesan. Ada yang lain? Apa yang dia nggak Ada. Tapi saat Mila bilang kecewa, merasa insecure, itu dari awal-awal itu. Tapi setelah menemukan prinsip yang Mila bilang barusan, itu Mila sudah cukup bagus. Karena terkadang orang dalam permasalahan mereka itu saat merasa gagal, pasti kadang orang tuh mikir kayak oh aku udah gagal, kayaknya aku nggak bisa lagi deh yang lain gitu. Tapi Mila sudah bagus, walaupun Mila gagal di univ yang pertama, Mila tetap berusaha melanjutkan di univ walaupun itu univ keempat Mila. Dan Mila menemukan apa di univ keempat ini, seperti kebahagiaan. ya, kebahagiaan, kayak passion aku aja sih kayaknya di sini gitu. Berarti Kristina juga sudah menerima takdir Mila. Udah. Nah, jadi Mila kan walaupun kecewa, sedih, tetapi mendapat dukungan orang tua, menjalani takdir yang Mila dapatkan, sehingga takdir itu membawa Mila menjadi Mila yang sekarang. Iya. Berarti dulu Mila merasa itu bukan diri Mila saat merasa kecewa, gagal. Apakah kalau Mila berada di posisi itu, apakah Mila
merasakan kekecewaan yang mengalami itu? Enggak sih kayaknya Miss. Enggak. Nah, jadi kalau seandainya kita mengetahui kehidupan di masa depan, tentunya pasti Mila tidak akan merasa kecewa saat gagal. Ya karena Mila, walaupun Mila kan nih awalnya kecewa nih, kayak aku kan inginnya di situ, kok aku nggak lulus ya, teman-teman aku lulus, kok mereka bisa ya, padahal nilai aku ini kan lebih tinggi dari mereka. Dan sampai-sampai Mila insecure terhadap teman-teman Mila. Nah, sampai-sampai agak kecewa saat melihat teman yang sudah bersama dan meninggalkan kita. Nah, tetapi setelah Mila menerima baik takdir Mila itu, menjalaninya sampai sekarang, Mila pun merasa bahagia. Benar? Bahagia. Nah, kan Mila sudah merasa bahagia sekarang. Lalu kejadian yang sebelumnya sudah terjadi itu, Mila menanggapnya itu bagaimana dalam perkuliahan Mila? Apakah kan katanya di orang tua itu gak semangat nih gitu kan? Nah, yang menumbuhkan rasa semangatnya kembali itu apa? Mungkin karena lingkungan juga ya Miss, lingkungan di perkuliahan ini kayak saling support, teman-temannya baik-baik, dan juga kayak mata kuliahnya itu yang mata kuliah yang benar aku suka gitu. Jadi karena itu kayak aku jadi semangat lagi. Berarti Mila tuh rasa semangatnya itu tumbuh karena setelah menjalani jurusan sekarang ini merasa dukungan dari teman, lingkungan sekolah, lingkungan kampus itu mendukung, sehingga rasa kekecewaan Mila yang sebelumnya itu mulai perlahan hilang. Bahkan sampai sekarang Kayaknya udah nggak ada lagi. Ya. Nah, seperti yang Mila katakan tadi, itu Mila sudah memiliki prinsip. Nah, harapan Mila tuh ke depan itu prinsip Mila itu bagaimana? Prinsipnya tuh kayak kalau seandainya nggak gagal lagi, nggak bakalan terpuruk kayak kemarin lagi gitu, pasti ada jalan baiknya lagi. Berarti Mila sudah menanamkan dalam diri Mila itu bahwa kegagalan itu bukan akhir dari perjalanan Mila. Nah, berarti kalau seandainya Mila kembali lagi pada posisi kekecewaan, masa gagal, apakah prinsip ini masih akan Mila jalankan? Masih. Kenapa? Apa ya? Gak tahu juga sih. Apa bilang aja apa yang rasanya membuat Mila kalau dalam posisi itu kembali, tapi Mila tidak mempertahankan posisinya itu karena apa? Karena belajar dari pengalaman aja sih Miss. Kayak kemarin itu kan terpuruknya lama banget ya, jadi kayak apa ya, nggak tahu juga sih Miss. Berarti mungkin karena seperti kata Mila tadi itu, karena udah ada prinsip dalam diri Mila bahwa kegagalan itu bukan akhir dari perjalanan Mila. Nah, jadi walaupun nanti akan menghadapi hal yang sama, Mila sudah memiliki prinsip, dan Miss berharap sekali bahwa Mila selalu mempertahankan prinsip tersebut. Seperti kata Mila, kan teman Mila di universitas pilihan Mila juga, dan sekarang Mila di sini, itu kan ada perbedaan. Dalam diri Mila sendiri, bagaimana Mila menanggapi perbedaan itu? Apakah menerima, atau bagaimana? Menerima sih Miss, karena kan kita punya jalannya masing-masing gitu, kita nggak harus di jalannya itu. Nah, itu Mila dengan Mila menerima perbedaan tersebut, itu Mila akan berjalan dengan fashion Mila sendiri, dan rasa insecure Mila itu tentunya akan hilang. Tentunya yang susah dalam diri kita itu adalah menerima perbedaan. Tapi langkah Mila untuk menerima perbedaan Mila dengan orang lain itu adalah langkah yang sangat bagus. Jadi bagaimana perasaan Mila sekarang? Jujur, aku sekarang tuh kayak bahagia banget Miss, kayak ngejalanin hari-hari aku di tempat yang benar-benar
yang sebenarnya ya awalnya aku nggak suka ya, tapi sekarang benar-benar tempat itu aku suka banget gitu, kayak mata kuliah yang aku suka banget, teman-temannya juga saling support, saling menolong gitu. Jadi kayak bahagia aja gitu ngejalanin hari-hari ini sekarang gitu. Berarti perasaan kecewa Mila itu sudah hilang dan muncullah perasaan senang Mila terhadap sesuatu yang Mila jalankan seperti sekarang ini. Ya, nggak ada lagi tuh kata-kata kecewa. Kecewa berarti nah kalau ditanya bagaimana tanggapan Mila terhadap diri Mila yang kecewa kemarin? Ini kayak kok bisa ya aku dulu kecewa gitu. Padahal kalau bakalan tahu kayak gini, aku nggak bakalan kecewa kayak dulu gitu. Berarti Mila itu merasa kayak diri Mila kemarin itu bukan diri Mila yang sekarang ya. Nah, berarti sudah ada perubahan dari Mila yang kecewa, tidak menerima takdir yang kemarin itu. Sekarang sudah tumbuh perasaan senang, bahagia bersama teman-teman baru sekarang, di dunia sekarang, di jurusan sekarang, sehingga timbullah perasaan terima kasih pada diri Mila. Ya, Nah, kan Mila sudah menerima seperti itu kan. Nah, perasaan Mila kedepannya itu atau harapan kedepannya itu bagaimana? ya semoga kita tetap bahagia kayak gini terus, kayak nggak ada lagi kata-kata kecewa, buruk gitu. Walaupun kita menghadapi gagal lagi, Ya walaupun boleh sih kecewa boleh, tapi kayak nggak boleh berlarut-larut gitu, harus bangkit lagi cepatnya. cepatnya. Berarti ini Mila itu sudah bagus seperti kata sebelumnya, itu Mila sudah bagus. Mila sudah prinsip seperti tidak membandingkan diri, menerima perbedaan diri Mila dengan orang lain, merasa menerima takdir Allah itu yang terbaik, menjalani kegagalan itu, meyakini bahwa kegagalan itu adalah jembatan dalam mencapai kesuksesan lain. Benar? Benar. Nah, jadi harapan seperti sebelumnya, harapan ini itu semoga Mila tetap mempertahankan prinsip Mila tersebut. Itu prinsip Mila itu sudah benar-benar bagus. Mila sudah mampu menelaah mana yang baik, mana yang buruk. Jadi sehingga timbul perasaan bahagia yang Mila rasakan sekarang. Apakah perasaannya itu sangat-sangat bahagia? Sangat bahagia nih, menikmati lingkungan hidup yang sekarang tuh ya benar-benar seru aja gitu. Lingkungannya saling support banget. Jadi Mila sangat merasa bahagia sekarang. Nah, terus Mila kan udah bahagia nih. Terus berarti kekecewaan Mila itu sudah hilang. Rasa insecure itu sudah hilang. Perasaannya Lega banget sih hilang dari rasa-rasa kecewa dari insecure itu. Karena kan kemarin tuh susah banget ya ngilangin rasa kecewa sama insecure-nya. Dan sekarang rasa itu sudah benar-benar hilang, jadi kayak lega aja. ya. Nah, jadi harapannya ke depan itu juga tentunya Mila harus mempertahankan prinsip Mila dan meyakini benar Allah itu yang terbaik, dan Mila di kehidupan yang masih panjang ini tentunya kita juga akan menemukan masalah-masalah lain. Mila itu prinsipnya sudah bagus, menerima perbedaan diri Mila dengan orang lain. Terus Mila sudah meyakini bahwa kegagalan itu bukanlah akhir dari perjalanan Mila. Nah, jadi ini itulah harapan Miss, karena seperti kata Miss tadi itu, menerima perbedaan diri kita terhadap orang lain itu tidak semuanya orang mampu lah. Nah, dan itu Mila sudah sangat-sangat bagus menerima hal tersebut. Jadi bagaimana, apakah ada lagi yang ingin Mila sampaikan atau sudah merasa cukup?
Sudah, Miss. Sudah yakin? Sudah. Perasaannya? Sudah aman, Miss. Sudah lega banget. Nah, udah banget. Jadi kecewaan itu sudah hilang ya. Nah, jadi Mila untuk ke depan itu Mila harus mempertahankan prinsip yang sudah Mila katakan tadi, seperti menerima perbedaan Mila, menambah rasa syukur Mila, dan menerima takdir Allah itu yang terbaik. Nah, apakah masih ada yang ingin Mila tanyakan atau ungkapkan kepada Miss? Sudah ada sih, Miss. Sudah merasa aman? Aman, Miss. Sudah merasa cukup? Nah, jadi untuk mengakhiri sesi konseling kita pada hari ini, bisa kami akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Miss. Nanti minta nomor WA Miss dong. Oh, boleh Mila. Nanti kalau seandainya Mila merasa membutuhkan kembali, misalkan dengan senang hati menerima melakukan. Oke, Miss. Aku bakal cerita-cerita lagi. Oke, ditunggu konseling berikutnya dengan kebahagiaan yang lebih dari sekarang. Oke, Miss. Bye bye.